Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Sutanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 135 Gresik, Provinsi Jawa Timur. Video kali ini saya akan memaparkan materi modul 1.2 koneksi antar materi. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator Bapak Aristo dan pengajar praktik Bapak Edi Haryanto yang telah banyak memberikan bimbingan kepada saya. Koneksi antar materi ini saya laksanakan dalam model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan sangat menantang bagi saya dalam mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya bisa memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya menganalisa nilai dan peran guru penggerak sesuai filosofi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajar. Setelah mempelajari modul 1.1, semakin membuka mata saya bagaimana seharusnya saya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak. Wiraga, wirama seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pelajari dan saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sangat sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Berikutnya adalah refleksi perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada kondisi yang sangat kehausan di tengah padang pasir. Dengan keadaan yang begitu gersang di padang pasir dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya saya tiba-tiba menemukan sebotol air mineral. Maka seketika perasaan saya sangat begitu bahagia. Air saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi sekarang mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Sebelum momen-momen tersebut terjadi, saya beranggapan bahwa cara saya mengajar selama ini sudah sangat baik. Saya berpikir perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Saya tidak memandang perlu dilakukan refleksi karena pandangan saya tentang pembelajaran yang saya lakukan sudah sangat baik. Saya juga jarang melakukan diskusi dengan teman guru lain karena itu saya anggap tidak penting.
Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 pada program calon guru penggerak ini, saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Saya juga memahami bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Saya juga harus mampu melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Serta saya harus selalu melakukan praktek baik dan membagikannya kepada rekan-rekan guru lainnya. Refleksi terakhir adalah refleksi penerapan. Pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang adalah melaksanakan nilai-nilai peran guru sesuai dengan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa saya sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Yang kedua adalah inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, dan akan terus membuat berbagai karya baik, video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Berikutnya penerapan yang ketiga adalah kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran yang reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya harus berpikir bahwa saya harus melakukan refleksi. Saya akan menjadi pendidik yang berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Saya harus menjadi pendidik yang mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Demikianlah tadi paparan koneksi antar materi pada modul 1.2. Saya Sidik Sutanto mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.